Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita merenungkan, belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang mengubah hidup kita dari tidak baik menjadi baik, dari yang tidak takut akan Tuhan menjadi takut akan Tuhan, yang melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan akan menjadi melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus 6 ayat 6b sampai 12. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam konteks itu bahwa Yesus mengelilingi desa ke desa, dan dia mengutus ke-12 muridnya dan menyuruh murid-muridnya itu pergi untuk mau menyuarakan tentang pertobatan. Nah, tema pada pagi ini yang saya akan mau bagikan kepada kita yaitu kebersamaan. Kebersamaan. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mempunyai sebuah tujuan, yaitu membangun tubuhnya, atau bisa yang disebut gereja. Yesus menyadari bahwa kebersamaan dia dengan murid-muridnya adalah tidak lama. Oleh karena itu Yesus berusaha mengajar murid-muridnya melalui hal ini, saudaraku, melalui konteks ayat firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajar murid-muridnya untuk belajar, bekerja, bukan bekerja sendirian. Di ayat itu menjelaskan bekerja sama, karena Yesus tahu pentingnya kebersamaan. Yang percaya, yang mau kerjasama, yang percaya katakan amin.
Haleluya. Saya akan menyampaikan Bapak Ibu 3 hal mengenai pentingnya kebersamaan itu di dalam suatu pelayanan, di dalam suatu melanjutkan visinya Allah. Yang pertama Bapak Ibu, poin yang pertama yaitu kebersamaan itu merupakan wujud kesatuan tubuh Kristus. Itu poin yang pertama yang perlu kita mau catat, yang perlu kita mau ingat. Sekali lagi, kebersamaan merupakan wujud kesatuan tubuh Kristus. Mungkin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara saya nanti catat ayatnya, bisa membaca di dalam Roma 12 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Dalam Yesus saudara dan saya merupakan satu kesatuan. Walaupun berbeda cara suku, peribahasa, status sosial, dan seterusnya. Mungkin beda marga. Nah, saya marga Jendata orang Nias. Mungkin juga saudara-saudara saya yang ada di sini ada yang tidak punya marga. Contohnya orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Papua, ya. Apalagi juga saudara-saudara saya yang seiman dengan saya yang ada di luar Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, ya. Kita harus kerjasama karena Yesus mau kita tidak boleh kerja sendiri. Tapi di situ tadi Yesus menjelaskan di ayat itu di dalam Markus 6b sampai 12 bahwa dia mengutus 2 orang, bukan 1 orang, untuk mewartakan, menyampaikan sebuah kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Yesus mau menyuruh, memerintahkan 2 orang? Kita harus satu kesatuan di dalam suatu wadah melanjutkan visinya Allah di muka bumi ini. Coba perhatikan Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi bagi kita. Perhatikan semut. Ya. Semut itu tidak bisa mengangkat sendirian makanannya ya kalau yang besar. Tetapi mereka kerjasama. Ketika ada makanan mereka yang mereka temukan dalam perjalanan mereka, semut yang satu datang, saling kerjasama dan mereka sama-sama mengangkat itu makanan. Dan sebesar apapun itu makanan mereka itu, kalau mereka bersatu, pasti makanan semut itu akan terangkat. Haleluya. Dan di situ juga mereka makan bersama. Kalau kita memperhatikan itu semut. Semut bukan makan sendirian. Tapi mereka dalam suatu makanan itu mereka sama-sama ambil satu-satu. Haleluya. Nah itulah maksudnya Tuhan supaya kita cepat. Kalau kerjasama. Makanya sering saya pakai Bapak Ibu ilustrasi. Mana yang lebih baik, kerjasama atau sama kerja di dalam bidang pelayanan. Coba Bapak Ibu renungkan mana yang lebih baik. Ya, kerjasama atau sama kerja.
Itu pertanyaan bagi Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui WA saya kalau ada, kalau sudah mendapatkan poinnya, jawaban itu. Tapi kalau saya bukan kerjasama atau mau pilih sama kerja, mana? Tapi kalau saya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kerjasama. Itu yang bagus. Kalau sama kerja, memang betul orangnya bekerja sama kerja, tapi dalam suatu kejadian itu yang dikerjakan itu tidak akan cepat selesai karena yang satu kerjakan itu. Ya, ada salah satu contohnya yang perlu dikerjakan atau membangun rumah. Mereka gotong royong. Ya. Yang satu kerja pada waktu itu, tapi bukan dalam bentuk dalam bangunan itu dia kerja, tapi dia kerja atau memotong rumput atau ada yang di sebelahnya itu yang dia kerja. Memang dia kerja, tapi tidak cepat hasilnya selesai. Kalau sama kerja itu pasti akan selesai. Saudaraku, di dalam Roma 12 ya 45 mengingatkan kita bahwa kita merupakan satu tubuh dalam Kristus. Walaupun tidak memiliki tugas yang sama, namun masing-masing anggota seorang yang lain. Seringkali kita di gereja masih terlihat ya sekat-sekat pembatas, haleluya, yang mengakibatkannya Bapak Ibu bentuknya kelompok-kelompok kecil suatu status. Waspadai hal ini karena itu merupakan pemecah persatuan dalam gereja, pemecah persatuan di dalam organisasi, pemecah ya persatuan di dalam misi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus renungkan kita tergolong di bagian mana saat ini. Marilah kita sama-sama bertobat. Saya katakan bertobatlah dan bersatulah. Yang percaya katakan amin. Jangan berjalan sendirian. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya mengatakan yang saya kerjakan ini bukan visinya saya, bukan misi saya. Ya, secara manusia saya. Tetapi itu misinya Allah, visinya Allah yang saya kerjakan. Artinya Allah tuh turun kerjasama dengan saya. Allah turun kerjasama dengan kita dalam suatu mewartakan, memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, pasti Anda bisa kerjasama. Saya mau lanjut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu tadi poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita, ya, kebersamaan merupakan kerjasama memampukan kita melakukan amanat agung. Poin yang kedua, kebersamaan memampukan kita melakukan amanat agungnya. Coba Bapak Ibu kalau membuka di dalam Matius 28 ayat 19. Nanti Bapak Ibu buka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat Yesus hendak naik ke surga, memberikan amanat
agung kepada setiap orang yang percaya. Yesus Kristus bukan memberikan amanat agung hanya untuk pendeta atau SN, ya, atau hanya khusus penginjil. No, tidak Bapak Ibu. Tetapi Yesus memberikan amanat agung itu kepada semua orang yang percaya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Tapi Anda jangan nanti kalau sudah pergi mengatakan muridku. No. Ya. Yesus memerintahkan supaya pergi menjadikan suku bangsa muridnya. Yang percaya katakan amin. Kalau kamu mendapatkan murid dalam pelayanan, itu bukan muridmu. Itu muridnya Yesus. Haleluya. Itu bukan jemaatmu. Jemaatnya Tuhan. Kalau kamu mengatakan itu jemaat saya, itu ego secara manusia yang muncul. Kapan kamu punya jemaat? Kapan kamu punya umat? Mari kita senyum dulu. Haleluya. Banyak sekali saat ini, ya, yang mengatakan itu murid saya, itu umat saya, itu jemaat saya. Orang yang ada di dalam Tuhan, ego itu menghilangkan dalam pikirannya. Katakan itu umat Tuhan yang saya layani, yang Tuhan percayakan bagi saya untuk saya layani. Katakan amin. Anda katakan itu muridnya Tuhan. Nah, ketika kita sudah memuridkan orang di dalam pelayanan kita, janganlah berhenti menyampaikan kepada murid itu di situ saja. Murid itu harus memuridkan orang juga. Perintahkan dia seperti ayat amanat agung ini di dalam Matius tadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Matius 28 ayat 19. Artinya sama-sama memuridkan. Ketika kita memuridkan orang, kita menjadikan dia murid Yesus, dia juga memuridkan orang, dan begitu seterusnya. Saling memuridkan, jangan puas sampai menjadi murid. Haleluya. Jangan puas hanya sebatas murid. Mari kita juga memuridkan orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menyadari bahwa tugas itu adalah berat. Banyak tantangan. Dan dia mengalami banyak penderitaan untuk melanjutkan visinya Allah di muka bumi ini. Ketika Yesus dalam rupa manusia, banyak yang menolak dia. Sendirian ditolak di tempat kelahirannya. Yesus ditolak di sana, diusir. Oleh karena itu Yesus memberikan contoh kepada kamu, kepada saya untuk bekerja secara tim. Katakan amin. Secara tim. Bersama-sama. Tim itu bersama-sama, bukan sendirian. Nanti Bapak Ibu membaca di dalam Markus 6 ayat 7a. Di situ dicatat, dalam membangun sebuah sarang, semut menyadari
bahwa hal itu hanya bisa dilakukan, akan terbentuk bila mereka kerjasama, mempunyai cairan perekat bekerja sama yang dimiliki oleh semut larva. Itu catat, larva, semut larva. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk setiap tetap waspada, karena roh kuat akan tetapi daging lemah. Roh kuat tetapi daging lemah. Bapak Ibu, itu terdapat di dalam Markus 14 ayat 38. Roh kuat tapi daging lemah. Misi gereja adalah meninggikan, mengingatkan Sang Juru Selamat, memperlengkapi orang-orang kudus dan menginjil orang-orang berdosa. Itu memperlengkapi orang-orang kudus dan menginjil orang-orang yang berdosa, yang tidak percaya kepada Sang Juru Selamat dalam hidupnya, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, misi itu bukan hanya untuk perorangan. Boleh perorangan juga kalau memang tidak ada, tapi sebenarnya tidak boleh, harus satu tim. Di dalam suatu gereja tidak akan terwujud suatu ibadah sekuler kalau hanya pendeta saja. Contohnya saya mau kasih ilustrasi. Di dalam satu gereja, pendetanya juga khotbah, pendetanya juga yang main musik, pendetanya juga yang menerima kolektor, pendetanya juga yang mengambil WL singer. Bagaimana? Semuanya acara ibadah itu kacau. Dia main musik. Ketika dia main musik juga dia pergi memberikan kolektor kepada jemaat. Jemaat diam saja tinggal memberi. Pasti tenaga pendeta itu pasti kurang. Nah, makanya Yesus mengajarkan kita dalam satu gereja itu harus kerjasama, satu tim, bagi-bagi tugas. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Poin yang terakhir Bapak Ibu, bagian yang ketiga yang saya mau bagikan kepada kita, kebersamaan kunci meraih kesuksesan. Poin yang ketiga, ya, kebersamaan kunci meraih kesuksesan. Bapak Ibu, kebersamaan merupakan kunci kesuksesan kita untuk meraih kemenangan dan keberhasilan. Teladan yang kita dapat ambil dari firman Tuhan, itu teladan kita. Yesus mengenai hal ini salah satunya tentang riwayat bagaimana bangsa Israel atau Israel mampu mengalahkan bangsa Amalek. Itu tercatat di perjanjian lama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana orang Israel mengalahkan bangsa Amalek? Karena mereka kerjasama, maka bangsa Amalek hancur babak belur. Karena orang Israel kerjasama, bersatu, sehati, seia, sepikir, bergandengan tangan, tidak ada egois, tidak ada kepentingan pribadi. Kalau ada kepentingan pribadi, maka pada waktu itu bangsa Israel, orang Israel tidak akan bisa mengalahkan bangsa Amalek.
Tetapi memang yang memimpin perang, panglima mereka adalah Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan, makanya bangsa Amalek itu hancur. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali di dalam firman Tuhan, di dalam Keluaran ya 17:8 sampai 16, di mana karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan Hur, Bapak Ibu, orang Israel dapat mengalahkan, memenangkan pertempuran dengan orang Amalek di bawah kepemimpinan Yosua. Nah, kita saat ini Bapak Ibu bukan berperang melawan manusia dengan manusia. Saat ini tidak ada waktunya berperang melawan manusia, membunuh manusia, tidak. Tapi kita saat ini berperang melawan roh-roh penguasa yang ada di udara. Itu yang kita lawan. Itu yang akan kita tindak. Itu sama-sama kita kerjasama. Ego itu harus kita matikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya percaya pada pagi yang indah ini untuk kita semua, misi gereja adalah meninggikan Sang Juru Selamat, memperlengkapi orang-orang kudus, dan menginjil orang-orang berdosa. Kita berkumpul untuk saling menguatkan dan berpencar untuk melayani sesama. Ada kalanya kita berkumpul untuk beribadah dan berpencar untuk bersaksi. Mari kita membangun kebersamaan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, marilah kita membangun kebersamaan untuk menjalankan kehendaknya Tuhan. Bukan kerjasama menjalankan kehendakmu. Tidak. Kamu tidak akan sukses. Tetapi kamu, sayang, ya, kerjasama untuk menjalankan kehendaknya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan yang panjang durasinya ini. Saya percaya 3 poin bagaimana kita bisa kerjasama. Apa maunya Tuhan dalam pelayanan. Doa kami dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi ini, Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberkati hidupmu, yang memberkati usahamu, yang memberikan kamu kesehatan yang baru, hidup yang baru, dan yang melindungi seluruh keluargamu. Dalam nama Yesus terjadi dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa dari tempat ini. Siapapun saudara-saudara saya yang mendengarkan renungan pagi ini, dengan lewat renungan ini, dalam nama Yesus mereka diberkati. Dalam nama Yesus mereka diurapi. Dalam nama Yesus penyakit mereka terangkat dalam tubuh mereka. Karena darah Yesus telah menebus mereka. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.